Halo, perkenalkan nama saya Nafista Fistia Putri Iskandar. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka jurusan PGSD. Di video kali ini, saya akan membuat video praktikum tentang pencernaan makanan. Ini dia videonya. Sebelum kita masuk terlalu dalam, saya mau bertanya nih. Kalian pernah gak sih kepikiran tentang makanan yang setiap hari kita makan itu masuknya kemana dan keluar lewat mana? Jangan-jangan kalian hanya tahu kalau makanan itu hanya butuh dikunyah lalu keluar dengan sendirinya. Hayo ngaku. Nah, di video kali ini kita akan belajar bareng yuk. Kita belajar tentang pencernaan makanan dan fungsinya. Proses pencernaan makanan yang pertama itu dimulai dari mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi agar lebih halus, agar mudah dicerna. Di dalam mulut ini terdapat juga organ-organ pelengkap seperti gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Dan selanjutnya ada esofagus atau kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut untuk menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Organ pencernaan makanan selanjutnya yaitu lambung. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung ini memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama, fungsinya yaitu menyimpan makanan dan cairan yang telah tertelan. Yang kedua, mencampurkan makanan dan cairan pencernaan yang telah diproduksinya. Yang ketiga, secara perlahan-lahan menggosokkan isinya ke dalam usus kecil. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut dengan pilorus menuju usus halus. Organ pencernaan makanan selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah, kemudian makanan masuk ke dalam usus besar. Organ pencernaan makanan yang selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar ini berfungsi untuk membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak dicerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak dapat dicerna. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampung feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses dari anus. Dan organ pencernaan makanan yang terakhir adalah anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatas langsung dengan lingkaran luar. Fungsi anus tidak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Dan kesimpulannya adalah bahwa setiap pencernaan manusia itu dimulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Lalu proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut oleh gigi. Proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim di lambung. Lalu penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran. Itulah organ pencernaan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.